guys, lagi ada di Curug Kembar. Curug sana. Pada basa-basa ya. Halo teman-teman semua, Curug Cinyenang atau yang biasa kita panggil Curug Kembar adalah curug yang terletak di Kampung Cisangku, Desa Wisata Malasari, Kecamatan Nanggung, Bogor, yang merupakan destinasi wisata alam yang menakjubkan dengan dua aliran air terjun yang memukau. Ketinggiannya mencapai 12 meter dan dikelilingi hutan hijau yang sangat sejuk. Guys, dan ini sekarang kita lagi di Curug Kembar. Ya, tadi sudah digunakan berapa? Nah teman-teman, kita penasaran tidak sih terkait sejarah atau awal mula dari Curug Kembar ini? Mari kita tanyakan kepada narasumber yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, seperti yang teman-teman ketahui, di sini kita sedang ada di Curug Kembar. Nah di sini saya akan mewawancarai makanya boleh diperkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, saya Jainal Abidin dari Koalisi Kehutanan Taman Nasional Kalimantan Utara yang kerja di Resort Motor. Ya, jadi di sini kita akan mewawancarai Kak Jenal. Nah, Kak Jenal, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan dari kelompok kami. Nah, untuk pertanyaan pertama, kan Curug Kembar ini sudah berkembang ya. Nah, apakah ada peran dari masyarakat dalam pengelolaan curug itu? Tentu saja untuk peran masyarakat di sini sangat banyak ya, terutama di sini hampir semua karyawan yang ada di Curug Kembar itu berasal dari masyarakat pengelolaan curugnya. Sedangkan untuk pengelolaan penanaman atau pembibitan semuanya dari masyarakat, karyawan itu masyarakat sekitar. Sepertinya di kawasan Desa Malasari itu semuanya masyarakat Cisangku yang kerja. Ya, baik, terima kasih Kak. Jadi seperti yang telah disampaikan bahwa masyarakat lokal di sini juga ikut serta dalam pengelolaan untuk membantu perkembangan dari Curug Kembar ini. Nah, hal ini bisa memberikan dampak positif, terutama di sektor perekonomian masyarakat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini saya akan menanyakan langsung kepada pendiri Curug Kembar, yaitu dengan Bapak. Nama saya Hendrik. Ini saya selaku pengelola air terjun. Ini Curug Kembar itu mulai ditata berdirinya di tahun 2020, tepatnya tanggal 17 September tahun 2020. Terus sejarahnya itu kayak gimana Pak? Seperti kayak awal pendirian sampai sukses seperti sekarang gitu. Begini ya, kalau sejarah Curug Kembar, kami masyarakat model kampung peternak kita. Jadi ini dikelola oleh langsung kelompok masyarakat model kampung kita. Jadi untuk bagaimana potensi yang ada di lingkungan kami, sehingga ada curug itu kami tata potensi di kita. Itu pada tahun 2020 kami tata dan juga perkembangannya itu luar biasa kita baik itu pengunjung umum dan juga para peneliti baik itu dari universitas dan juga dari kalangan pemerintah. Karena wisata ini bukan saja air terjun ya, tetapi kami punya beberapa objek di sini, pembibitan pohon endemik TNGN yang mendukung program Taman Nasional dan BPD Bogor untuk pertemuan kawasan itu kami didayakan tanaman endemik TNGN. Dan juga kami punya pupuk vokasi dan juga kami punya pupuk mikorrhiza. Dan yang paling sekarang itu viral di masyarakat itu dengan kopi tumbuk ini. Kopi tumbuk jenis Arabica ini, kopi tumbuk Cisangku ini kami produksi dengan cara tradisional. Nah, itu yang salah satu memang di sini menjadi inovasi. Kalau Curug Kembarnya itu air terjunnya itu ya menurut kami itu bonus. Tapi di sini kebanyakan para pengunjung yang memang pulang dari sini itu baik anak-anak SMA, SMP dan juga mahasiswa. Harapan kami membawa ilmu baik itu secara ekonomi dan juga secara budaya. Jadi kebanyakan di sini, Bapak di sini udah ada 8 universitas yang memang bersama dengan kami di sini. Gunanya untuk penelitian, kehutanan dan sosial ekonomi. Oke. Baik, itu saja setelah kami wawancarai teman-teman udah tahu kan sejarahnya dan kita akan lanjut ke sesi selanjutnya.
Tekan lagi. Curug Gembar ini sebetulnya kalau curugnya itu air terjun Cinyenang. Tetapi Bapak di sini selaku putra atau saudara kembar, sehingga menjadi Curug Gembar ini dijadikan Curug Gembar Cinyenang, Curug Cinyenang itu adalah Curug Gembar. Jadi awalnya kalinya itu Cinyenang. Kenapa disebut Curug Gembar? Karena Bapak saudara kembar. Curug Gembar. Jadi itu salah satu sejarah kami. Jadi yang mengelolanya itu Bapak saudara kembar. Oh, jadi satu keluarga gitu Pak? Bukan satu keluarga, Bapak yang pengelola di sini itu saudara kembar. Tahu kembar? Tahu Pak? Tahu. Ya. Jadi sehingga air terjun Cinyenang ini dinamai Curug Gembar. Oh, jadi bukan karena curugnya yang Bukan kembar, karena curugnya dua atau Iya. berapa ya. tapi pengelolanya pengelolanya yang kembar. kembar. Oke, fakta menarik. Dari dunia sejarahnya. Bapak, apakah Curug Kembar ini aman untuk anak-anak? Alhamdulillah sejak dibukannya air terjun Curug Gembar wisata alam Curug Gembar ini, mulai dari dewasa hingga anak-anak 5 tahun ini, alhamdulillah dipakai untuk keamanan. Bapak sengaja bikin kolam untuk anak-anak dengan ketinggian juga begitu perjalanan didampingi dengan orang tuanya, alhamdulillah. Kalau sejak dari tahun 2020 ini belum menemukan hal-hal yang memang kurang, yang tidak diizinkan, aman. Belum ada laporan yang menurut Bapak itu tidak baik, tapi alhamdulillah baik. Tanya, apakah ada dampak positif dan negatif yang ada di Curug Kembar ini? Tentunya yang namanya objek wisata itu ada positif dan negatifnya. Salah satu PR kami di sini ketika banyak pengunjung pasti membawa sampah. Itu salah satu dampak negatif. Tapi alhamdulillah selama ini kami bisa menangani. Dampak positifnya alhamdulillah mulai dari anggota kelompok 26 orang hingga warga masyarakat yang rentan bisa menikmati hasil dari objek wisata Curug Gembar ini. Salah satunya ada penjualan warung di kampung atau di lingkungan yang bisa bertambah. Itu positifnya. Sehingga biasanya orang Malasari atau orang Cisangku ini membawa uang keluar, tetapi ini dari luar membawa uang ke Cisangku, sehingga ekonominya bisa bertambah. Kalau satu minggu ada 2-3 juta yang datang ke Cisangku, kalau satu tahun itu berapa? Itu positifnya pada kami. Dan sangat menunjang untuk, terutama untuk anggota kelompok ini yang memang ekonominya tergantung pada hasil daripada objeknya. Teman-teman, kita sudah tahu nih sejarah ataupun awal mula dari Curug Kembar ini dan juga perkembangannya bagaimana saja. Nah, cuma kita harus tahu apa sih yang menjadi kunci sukses dari Bapak ini untuk mengembangkan Curug Kembar ini dan apa motivasi awalnya untuk membuat pariwisata yang tentunya sangat bermanfaat di sektor ekonomi khususnya untuk masyarakat lokal. Baik, Bapak bagaimana motivasi dan kunci perkembangan dari Curug Kembar? Baik, perkenalkan nama saya Hendy, ini pengelola wisata alam Curug Gembar. Motivasi kami awalnya dari keindahan alam yang memang kami jaga, kelestarian alam dan ekosistemnya. Dan ketika ada potensi di lingkungan ini sehingga bisa menjadikan masyarakat menuju lumbung lestari rakyat sejahtera itu, ya kami dengan tekad bulat, dengan tekad bulat, tidak didorong dengan siapapun, sudah terbentuklah edu wisata alam Curug Gembar. Alhamdulillah sejak itulah kami masyarakat yang ada di kelompok pada kampung konservasi dengan banyak 26 orang itu sudah mendapatkan ekonomi yang luar biasa dari wisata objek air terjun Curug Gembar. Dan untuk strateginya atau kunci kesuksesan agar Curug Kembar ini dapat dikenal tidak hanya di masyarakat lokal, tetapi juga nasional maupun internasional. Tentunya itu butuh kami berhubungan dengan para pihak, terutama pihak desa atau pihak pemerintah Pemda dan juga perusahaan, sehingga kami dengan tekun belajar pelatihan seperti dari manajemen keuangan, manajemen pengelolaan dan yang lain-lainnya. Itu yang memang kami bulatkan dan kami tekadkan hingga menjadi Curug Gembar ini terkenal melalui pelatihan-pelatihan baik manajemen keuangan dan juga manajemen pelatihan-pelatihan yang lainnya. Itu salah satu keulatan kami dan kebulatan tekad kami. Yang awalnya kami tidak tahu, jadi tahu. Yang awalnya kami tidak punya ilmu, jadi punya ilmu. Yang tadinya kami kurang wawasan, jadi punya wawasan. Sehingga Curug Gembar ini melalui teman-teman dari kalangan manapun, dari pihak manapun mempromosikan Curug Gembar ini. Sehingga alhamdulillah
dengan kerendahan hati kami dan kelapangan kami yang berkunjung datang ke sini, teman-teman yang datang ke sini orang baik-baik semua, sehingga bisa mendapatkan informasi Curug Kembar ini bisa terkenal di depan. Dan kemarin terakhir Bapak juga mendapatkan Subroto Award dan juga salah satu lokal hero secara nasional. Alhamdulillah itu dengan tekad dan bulat kami dari tahun 2007 sehingga kemarin kami membuka curug air terjun di tahun 2021, beberapa sertifikat baik secara kabupaten dan juga nasional. Kami sudah mendapatkan juara yang terbaik di Kabupaten Bogor dan di kalangan Kementerian KLHK dan SDM. Teman-teman, bisa kita dengarkan terkait penjelasan dari Bapak Hendrik bahwa kunci kesuksesan itu dimulai dari usaha, karena ada pepatah mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, di sini untuk meraih kesuksesan kita tidak hanya butuh terkait pengetahuan, tetapi juga keterampilan. Dengan terus belajar dan menambah relasi dengan berbagai pihak, itu tentunya akan mengenalkan khususnya Curug Kembar ini kepada berbagai pihak, baik pihak nasional maupun internasional. Dan seperti yang telah tadi disampaikan oleh Bapak Hendrik, bahwa Curug Kembar ini telah mendapatkan banyak penghargaan, terutama penghargaan ini dikhususkan kepada pendiri dari Curug Kembar tersebut. Nah, hebat sekali ya teman-teman. Jika teman-teman mau memulai suatu usaha, bisa nih strategi yang telah disampaikan oleh Bapak Hendrik bisa diterapkan untuk yang kemudian teman-teman bisa lakukan di kehidupan mendatang. Baik Bapak, terima kasih. Apa tantangan dari pengelolaan Curug Kembar ini dan gimana solusinya? Tantangan bagi kami sangat besar dalam keamanan pengunjung dan juga dalam penanganan sampah, dan juga saat ini ada tantangan dari peraturan pemerintah PP nomor 36 tahun 2024. Pengunjung yang biasanya bertemu di Sebuah saat ini harus membayar tiket PPP itu Rp40.000. Itu salah satu tantangan buat kami, bagaimana solusinya nanti. Terima kasih Pak. Akan menanyakan tentang terkait Curug Kembar, Pak. Apakah di sini ada pihak yang terkait seperti kayak ada anggaran dari negara atau apa? Lokasi ini kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tapi kalau yang namanya anggaran dari pihak pemerintah, baik itu Pemda, juga Taman Nasional dan juga pihak desa, rasanya kami belum pernah ada anggaran dari support anggaran dari para pihak pemerintah. Tapi kami mendapatkan support anggaran dari PT Antam, Unit Pongkor. Salah satunya kami itu ada perizinan. Perizinan ini difasilitasi dan dibiayai oleh PT Antam Pongkor, dan fasilitas yang ada seperti musola dan ini paving, sebagian itu dari PT Antam. Terima kasih ya Pak. Ya. Kita manja. Iya, kita mau pulang. Kita mau pulang guys. Ini udah sore banget. Dingin lagi. Perjalanan kita dari rumah berapa jam? Perjalanan kita lumayan cukup lama sih. Perkiraan setengah 2 jam gitu. Gimana? 2 jam setengah, anjay. Tapi ini masih belum. Halo guys. Nah, itu dia Curug Kembar, tempat yang wajib teman-teman kunjungi jika sedang berada di daerah Bogor atau sekitarnya. Terima kasih sudah mengeksplor bersama kami. Sekian dan sampai jumpa lagi.